Dan pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu Roh Kudus memberi kemenangan di dalam hidup kita. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus dan Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong yang setia agar setiap kita, saudara dan saya, orang-orang percaya tetap kuat, dapat hidup berkemenangan dan menjadi saksi Yesus Kristus. Saudara, Roh Kudus sebagai penolong ia juga berkuasa untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Sehingga kita kurang bisa bertumbuh, merasa gagal, merasa tidak bisa. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Roh Kudus itu sebagai penolong yang berkuasa untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus bertumbuh menjadi semakin mirip, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Paling sedikit ada 5 hal atau saya singkat dengan 5M ya, akronim 5M yang Roh Kudus dapat lakukan di dalam hidup kita agar kita hidup berkemenangan. M yang pertama yaitu Roh Kudus dapat menolong kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, kadang dalam kehidupan ini kita seringkali merasa berat, menghadapi masalah, merasa tertekan, dan kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Kita hanya bisa nangis, kita mungkin nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi Roh Kudus akan membantu kita. Firman Tuhan berjanji ketika kita lemah, ketika kita terpuruk, ketika kita tertekan. Firman Tuhan berkata Roh Kudus akan membantu kita untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan dia mengerti bahasa kita, bahasa tetesan air mata kita. Dan dia senantiasa tahu apa yang kita sedang alami. Saya ingat waktu koko saya sakit, ya, hampir setiap hari, ya, cici saya suka, ayo link doa gitu ya. Sampai satu kali lagi udah capek banget, terus dibangunin, saya udah nggak bisa doa, udah cuman menyembah, udah nggak tahu apa yang harus didoakan ya. Tapi waktu itu menjelang Tuhan menjemput itu benar-benar dari jam 4 pagi kita doa, nggak ada kata-kata, hanya menyembah, hanya doa kadang-kadang Yesus, Yesus nggak tahu harus ngomong apa. Tapi saya percaya waktu itu seluruh keluarga dikuatkan sampai kakak saya dijemput oleh Tuhan dengan tenang. Ya, jadi itulah yang ingin kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja menolong kita untuk membantu kita eh, untuk berdoa. Nah, pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang berbeban berat, sedang mengalami masalah. Kadang nggak tahu harus ngomong apa sama Tuhan. Tapi pagi hari ini ada kabar baik. Ternyata Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang penting kita doa sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan. Mungkin hanya memanggil Yesus, Yesus, atau mungkin hanya saudara menangis di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti tetesan air mata kita. Amin. Nah, M yang kedua, Roh Kudus dapat mengajar dan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, pertama-tama Roh Kudus itu mengajar kepada kita ya. Selain menobatkan kita mengenal Yesus, Roh Kudus juga mengajarkan bagaimana kehendak Allah supaya kita dapat melakukannya dengan benar. Dan setelah itu Roh Kudus juga akan mengingatkan kita ketika kita mulai melupakan kehendak Tuhan tersebut. Sungguh Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita tentang jalan Tuhan yang harus kita tempuh, mengingatkan kita ketika kita lupa akan jalannya, kita mulai menyimpang, kita mulai mungkin mulai malas.
tapi Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus seringkali mengingatkan kita dalam kehidupan kita ketika kita akan berbuat dosa, ketika kita mulai tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mengingatkan kita akan kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Saya ingat ada kisah bagaimana Mahatma Gandhi, dia itu hampir menjadi orang Kristen. Tapi karena dia waktu ke gereja mengalami perbedaan, akhirnya dia berkata, I like Jesus, but I don't like Christian. Dia senang sama Yesus, tapi dia tidak senang dengan orang-orang Kristen. Nah, satu kali dia didatangi oleh seorang ibu. Jadi Mahatma Gandhi ini punya nilai-nilai kekristenan ya, walaupun dia mungkin nggak penuh Roh Kudus, tapi dia punya nilai-nilai kekristenan karena dia sangat kagum pada Yesus. Nah, satu kali ada seorang ibu datang kepada Mahatma Gandhi bawa anaknya ya, dan dia itu anaknya ini terikat oleh permen, suka makan permen sebanyak sekali. Ya, jadi ibu ini udah dinasehati nggak mempan, akhirnya udahlah dibawa ke Mahatma Gandhi, dan dia minta supaya Pak Mahatma Gandhi ini untuk apa? Memberikan nasihat supaya anak ini berhenti dalam kebiasaan buruknya, yaitu makan permen terlalu banyak. Apa yang terjadi? Mahatma Gandhi bilang gini, tunggu 2 minggu lagi, datang ke sini lagi, sambil bawa anak ibu ya. Wah, ibunya heran, kenapa nggak langsung dikasih nasihat, harus nunggu 2 minggu? Bukankah langsung juga bisa? Tapi ya, ibu ini akhirnya dengan heran dia berkata, oke, 2 minggu lagi saya datang. Nah, kemudian 2 minggu kemudian si ibu ini datang bawa anaknya ya yang masih terikat atau senang makan permen. Dan setelah itu Mahatma Gandhi langsung menasihati, anak, mulai sekarang kamu jangan suka makan permen ya. Harus berhenti supaya gigi kamu baik, kemudian juga kamu tidak sakit gula ya. Nah, sang ibu itu akhirnya setelah anaknya dinasihati mengucapkan terima kasih. Nah, sebelum pamit si ibu ini penasaran ya, mengapa harus menunggu 2 minggu? Akhirnya dia menghampiri Mahatma Gandhi. Dia berkata, kenapa harus nunggu 2 minggu? Nah, Mahatma Gandhi berkata, selama 2 minggu ini saya berusaha menghilangkan kebiasaan buruk saya juga. Soalnya saya juga gemar makan permen. Wah, ternyata ini integritas yang luar biasa ya. Sebelum menasehati anak itu, ternyata Mahatma Gandhi juga senang makan permen. Jadi dia selama 2 minggu itu benar-benar membuang kebiasaan buruk dan akhirnya bisa dia menasehati. Saudara, saya percaya kita punya Roh Kudus. Ketika kita mau menyimpang, kita mau berbuat dosa, kita mau eh, tidak melakukan kehendak Tuhan, Dia akan mengingatkan kita. Ada alarm mulai bunyi. Ya, ketika kita mungkin mau marah, Tuhan ingatkan, kamu harus sabar. Atau ketika kita mau berbohong, dosa kecil, ya, katakan kepada Bapak itu, Mama nggak ada, ya. Kalau ada yang lagi hutang misalnya, itu hal-hal kecil tapi itu akan berdampak besar. Karena itu kita bersyukur pagi hari ini Roh Kudus itu bukan hanya dapat menolong kita dalam berdoa, dia juga mengajarkan dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. M yang ketiga, Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Lukas 12 ayat 12 akan saya bacakan juga, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, seringkali sebagai orang Kristen, kita bingung harus mengatakan apa kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Atau ketika kita diberi pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang kekristenan. Ya, tapi jangan takut. Dia akan mengajarkan kepada kita, akan membawa kita kepada kebenaran. Kita mengatakan bahwa kita tidak perlu takut karena kita memiliki Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita menuju kebenaran dan menyatakan kebenaran dengan memberikan hikmat kepada kita. Saya ingat waktu tahun 1996 di Tasik ada kerusuhan dan salah satunya gereja kita yang di Tasik itu dibakar ya sampai 2 kali.
Nah, waktu itu mahasiswa itu ada yang sebagian tinggal di belakang, ada yang di Kebon Manggu, ya. Nah, waktu itu setelah memadamkan berusaha dikunci gerbangnya, ya. Nah, waktu itu ada satu orang apa mahasiswa yang sedang mengunci tiba-tiba menghampiri orang tuh, "Kamu orang Kristen ya?" gitu ya, ditanya ya. Tapi waktu itu anak mahasiswa ini berkata, dia tidak jawab Kristen bukan, dia berkata, saya orang belakang. Akhirnya dilepaskan ya. Jadi hikmat orang belakang emang tinggal di belakang. Jadi nggak jawab orang Kristen atau saya percaya itu adalah Roh Kudus yang memberikan hikmat. Soalnya waktunya cepat banget. Kamu orang Kristen ya? Tiba-tiba dia jawab, saya orang belakang. Dilepasin, saudara. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa Roh Kudus itu luar biasa. Dia akan membimbing kita kepada kebenaran dan mahasiswa ini tidak menyangkal bahwa bukan orang Kristen tapi diberikan hikmat bahwa dia adalah orang yang tinggal di belakang. Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami ketakutan, saya percaya Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan, akan memberikan hikmat. Kalau ada orang Kristen yang mungkin bertanya, ya ingin tahu, kita nggak perlu berdebat, tapi kita perlu menyaksikan apa yang sudah terjadi dulu sebelum Kristen saya gini. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, saya eh, hidupnya berubah. Saudara bisa bersaksi dan kesaksian itu tidak bisa dibantahkan karena pengalaman pribadi. Jadi kalau ada orang Kristen yang ingin berdebat, kita nggak perlu berdebat. Kita minta hikmat Roh Kudus supaya kita menyampaikannya dengan kasih Kristus. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita, bahkan akan menjamah orang itu sehingga mereka juga diselamatkan. Yang keempat, Roh Kudus dapat membuat hidup kita bertumbuh menghasilkan buah. Ya, jadi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kita sudah bahas waktu bulan lalu tentang buah roh, tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh roh, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita yang di dalam Tuhan akan dibimbing oleh Roh Kudus supaya kita dapat terus bertumbuh menghasilkan buah-buah roh sehingga kita hari demi hari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita dapat mencerminkan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Jadi ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dengan sendirinya kasih akan mengalir dalam hidup kita, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, ya, gak mudah temperamental, tapi kita punya Roh Kudus yang akan menuntun kita. Saya ingat satu kali seorang gadis penjual jeruk, mungkin saudara pernah dengar kisah ini, bagaimana gadis ini jualan jeruk di stasiun kereta api. Karena banyak orang berlalu lalang, akhirnya tanpa sengaja dagangannya itu tumpah, ya, jeruknya ngegelinding kemana-mana. Wah, orang nggak peduli karena mungkin mau takut ketinggalan kereta, jadi nggak ada yang menolong. Ya, anak itu udah berkata, aduh tolong, tolong, jangan sampai keinjak gitu ya. Tapi ya dia ambilin juga, tapi orang nggak peduli. Tapi ketika dia sedang berusaha mengumpulkan jeruk dagangannya, tiba-tiba ada seorang bapak pakai jas, ya, bawa tas, cukup buru-buru, tapi dia masih menyempatkan diri untuk bantu anak itu karena kasihan kalau enggak bisa jeruknya keinjak dan bisa hancur, ya. Jadi bapak ini kumpulkan, taruh lagi, tenang nak, saya akan dibantu. Setelah selesai semuanya, si anak ini bertanya, apakah Bapak Yesus? Bapaknya kaget, oh saya bukan Yesus, tapi saya adalah murid Yesus. Saudara, ketika kita hidup dalam keseharian, kita memiliki buah-buah roh. Mungkin ada orang bertanya, apakah Ibu Yesus? Apakah Bapak Yesus? Kita bukan Yesus, tapi kita adalah cerminan Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus yang menyatakan karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita belum menghasilkan buah roh, hari ini adalah kesempatan yang baik. Kita minta Roh Kudus supaya memenuhi hidup kita sehingga kita bertumbuh menghasilkan buah-buah roh dan orang akan merasakan dampaknya dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kelima, yang terakhir. Roh Kudus dapat memberi kekuatan untuk menjadi saksi.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kuasa, kekuatan bagi kita orang percaya, bagi kita pengikutnya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, melaksanakan pekerjaannya. Bukan menjadi sakti, kata Pak Joko kemarin, tapi kita menjadi saksi ya. Kalau kita jadi sakti, nanti kita jadi sombong. Tapi ketika kita menjadi saksi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya bersyukur kemarin di Surabaya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Ya, Pak Rubin melayani di Pondok Kasih ya, yang dipimpin oleh Ibu Hana Ananda. Dia itu 78 tahun umurnya, sama seperti Tante Julius ya, Tante Yuliawati, istri ya, mertua perempuan saya. Nah, umurnya itu 78 tahun tapi semangatnya luar biasa. Dari mulai ketemu dia nggak berhenti ngomong bagaimana menyaksikan betapa dia itu senang sekali ya bisa menjadi berkat, bahkan sempat diundang di Kick Andy ya sebagai hero apa ya, my hero atau apa. Jadi dia itu benar-benar luar biasa. Dia bisa menyatukan lintas agama. Jadi ada agama di Indonesia semuanya itu bisa disatukan untuk membantu orang-orang yang miskin, yang kekurangan, yang sederhana, pemulung ya, bahkan yang sudah dipenjara, bahkan yang saya kagum itu dia bisa bekerjasama dengan pemerintah sehingga dia bisa membuatkan akte kelahiran. Wah, luar biasa. Kalau bikin akte kelahiran itu mahal, Pak. Orang-orang yang sederhana, yang nggak punya uang itu nggak mungkin. Jadi dibebaskan, dibikin gratis, tapi pemerintah yang mengadakan. Kemudian KTP, yang nggak punya KTP diusahakan. Sebab kalau nggak ada KTP, nggak ada ID, nggak ada identitas. Jadi dia juga berusaha dan dia itu sungguh-sungguh mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun dari Kick Andy. Nah, saya melihat luar biasa umurnya 78 tahun. Wah, kadang-kadang kita yang umurnya masih mungkin 38, 40, 58 ya kayaknya lemas apa. Tapi ibu ini semangat, suaminya masih ikut di kursi roda, tapi dia support selalu kemana-mana pelayanan diajak. Seketika ketemu dia tidak akan pernah berhenti menyaksikan bagaimana dia itu senang sekali bisa menjadi berkat, menyatakan kasih Kristus. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Ibu Hana yang umurnya sudah 78 tahun bisa melakukannya? Jawabannya saya percaya itu karena ada Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan, kuasa untuk melaksanakan amanat agung Kristus, untuk menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara, kekuatan kita itu bukan berasal dari daging, bukan dari tubuh, tapi dari kuasa Roh Kudus ya. Julius umurnya sudah 83, tapi semangatnya kemarin di Surabaya ikut-ikut pelayanan terus ya. Capek kayak kita kadang-kadang, saya aja sebagai yang masih muda kadang-kadang aduh capek ya. Tapi kalau lihat Julius, kalau lihat Tante Hana itu aduh jadi saya malu ya. Dan inilah yang seringkali kita lupakan bahwa Roh Kudus kita perlu andalkan karena dia akan memberikan kekuatan kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, saudara, saya percaya kita semua bisa mengalami hidup dalam berkemenangan bersama Roh Kudus, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus memang diberikan sebagai penolong supaya kita bisa menjadi saksi, ya. Karena itu kita perlu kuat, kita perlu hidup mengandalkan Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus agar kita semakin hari semakin mengenal pekerjaan Roh Kudus itu dalam hidup kita dan kita harus bersyukur memiliki Roh Kudus. Karena ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Roh Kudus artinya kita punya kuasa, kita punya power untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar, untuk melakukan visi misi Tuhan dalam kehidupan kita.
Saya percaya ketika kita memiliki Roh Kudus, roh yang ajaib, roh yang berdahsyat, yang luar biasa, maka hidup kita akan berkemenangan. Dan Tuhan berjanji bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita selama-lamanya di dalam kita menjalani hidup ini. Karena itu mari kita sebagai orang percaya, kita mau minta Roh Kudus, setelah kita terima, kita aktifkan, kita libatkan Roh Kudus untuk terus berkuasa, berkarya di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup lebih lagi memuliakan Tuhan. Selain berkemenangan, kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi hari ini kita bisa belajar ada 5 hal minimal yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, dia akan menolong kita untuk berdoa. Dia akan mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran kehendak Tuhan. Dan dia juga akan membimbing kita kepada kebenaran. Dia akan mengingatkan senantiasa kalau kita mulai menyimpang, bahkan ketika kita takut, dia akan mengingatkan kita, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dan Roh Kudus juga dapat membuat hidup kita untuk bertumbuh menghasilkan buah-buah roh. Dan yang terakhir, dia akan memberikan kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu pagi hari ini saya percaya sebagai orang Kristen ada Roh Kudus, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Hari ini kita mau minta supaya Roh Kudus kita aktifkan lagi, supaya dia benar-benar berkuasa, berdaulat dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkemenangan, bahkan kita menjadi saksi Kristus seperti yang Tuhan mau. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kita, dan kita semua sungguh-sungguh bisa menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.